Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbilgis dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 2892356 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Manajemen Logistik dengan judul Perencanaan dan Isu Logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusumaning Tias, SIP SE.MM. Pertama-tama, saya akan membahas tentang pengertian tol laut. Tol laut adalah konsep meningkatkan konektivitas seluruh Indonesia melalui jalur laut yang efektif, berupa kapal laut yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia, dan kembali dari timur ke barat Indonesia. Lalu pada awalnya konsep tol laut adalah pendahuluan Nusantara, yaitu 6 pelabuhan berlawanan Batam, Tanjung Priok, dan Makassar dan Sorong yang berperan sebagai hub dengan jalur transportasi laut. Jalur ini bergerak dari barat ke timur dan kembali lagi ke barat seperti sebuah pendulum. Keenam pelabuhan ini terhubung dengan lokasi lain di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya logistik. Lalu lokasi-lokasi dalam jalur pendulum menghubungkan 6 koridor ekonomi Indonesia yang sebagai berikut. 1. Sumatera sebagai pusat produksi dan pemrosesan sumber daya alam dan energi. Yang kedua, Jawa sebagai pusat industri dan jasa. Yang ketiga, ada Kalimantan sebagai pusat pertambangan. Yang keempat, Sulawesi sebagai pusat produksi dan pemrosesan hasil pertanian. Yang kelima, ada Bali dan Nusa Tenggara sebagai lokasi pariwisata dan penduduk pangan nasional. Lalu yang terakhir, dari Papua dan Kepulauan Maluku sebagai pusat pengembangan industri perikanan. Selanjutnya, pemerintah Republik Indonesia menyusun sebuah kerangka sistem logistik nasional atau Simlog-NAS dan master plan percepatan perencanaan dan peluasan pembangunan ekonomi Indonesia atau MP3EI yang di dalamnya mencangkup program untuk memperbaiki sistem logistik di Indonesia dan mengurangi biaya logistik di Indonesia. Ada beberapa tantangan dan strategi dalam mewujudkan tol laut dan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama, fokus dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia, misalnya keamanan dari perompak dan penyeludupan barang terlarang. Yang kedua, memperluas jangkauan diplomasi ke area Asia Timur dan Pasifik. Lalu yang ketiga, membentuk kekuatan laut Indonesia sebagai kekuatan maritim yang disegani di Asia Timur. Lanjut, ada langkah-langkah strategi yang mendukung tol laut Indonesia. Yang pertama, memperbaiki kinerja pelabuhan, memperbarui peralatan dan mengefisienkan birokrasi. Tujuannya adalah mengefisienkan penanganan investori dan mendukung efisiensi perpindahan dari modal transportasi laut ke darat dan sebaliknya. Lalu yang kedua, memperbaiki backhaul dengan pemerataan pembangunan industri di Indonesia Timur sehingga mengadakan barang yang harus dikirim dari timur ke barat Indonesia. Tujuannya adalah menurunkan biaya transportasi yang dibebankan kepada setiap unit terkirim. Lalu yang ketiga, mengurangi pihak perataan dengan menghilangkan perataan yang tidak memberikan nilai tambah. Tujuannya adalah mengefisienkan proses transportasi, penyimpanan investori berlebih
dan dampaknya mengurangi lokasi penyimpanan inventory gudang. Lalu yang terakhir, pembangunan tol laut ini membentuk pembangunan infrastruktur dan transportasi, pembangunan fasilitas untuk mengadakan barang yaitu pabrik di Indonesia Timur agar meningkatkan pengiriman barang dari timur ke barat. Pembangunan infrastruktur pendukung kehidupan seperti tempat tinggal, air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan, pembangunan masyarakat yang lokal, bendungan, dan sebaliknya. Lanjut, saya akan membahas yang kedua, ada perbaikan kinerja pelabuhan. Perencanaan pelabuhan meliputi beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan yang matang akan mendukung rencana jangka panjang pelabuhan, termasuk strategi bersaing di tingkat regional dan internasional. Perencanaan sering muncul karena pembagian sistem manajemen yang bersinggungan dan pengambilan yang lambat antar pihak regulator atau Kementerian Perhubungan, operator pelabuhan atau Perlindo, penyediaan dana atau Kementerian Keuangan, peraturan konsesi lahan, kepentingan pemerintah pusat dan daerah, termasuk juga isu lingkungan. Lalu yang kedua, penyediaan lahan dan fasilitas yang cukup menampung barang untuk kebutuhan di masa kini dan perkiraan kebutuhan masa depan, misalnya dengan otomatisasi crane atau pengelompokan lokasi gudang menurut jenis komoditas. Lalu yang ketiga, meningkatkan kapasitas moda transportasi dari pelabuhan menuju konsumen. Yang keempat, merangkul pihak swasta untuk berpartisipasi dalam mengelola fasilitas pelabuhan seperti menyediakan air bersih, pembangkit listrik, pengelolaan gudang. Lalu yang kelima, ada tanggung jawab pelabuhan mencangkup perairan saat beberapa kilometer dari kesediaan lahan penyimpanan barang. Efisiensi dapat ditetapkan dalam pengurusan surat izin ekspor impor barang, di mana surat izin tersebut harus sudah ditangani dinyatakan tersedia sebelum kapal tiba di pelabuhan. Lalu yang keenam, meningkatkan efisiensi pembayaran pajak, misalnya pembayaran online ketika kapal masih dalam perjalanan, termasuk pemberitahuan jenis barang yang dikirim. Lanjut, yang ketujuh, meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Untuk kemampuan dasar, pelatihan bisa dilakukan secara internal ataupun mengundang tenaga ahli. Meskipun dwelling time di Tanjung Priuk turun menjadi 4,7 hari pada awal tahun 2016, sebenarnya ada beberapa masalah operasional lain yang masih muncul di pelabuhan Indonesia, yaitu padatnya lalu lintas kapal atau congestion. Groeneveld 2001, Delft University of Technology, yang disebabkan oleh salah satu atau kombinasi dari, yang pertama ada penuhnya tempat penyimpanan pada quay atau dermaga, yang kedua antrian kapal sebelum berlabuh, yang ketiga antrian modal transportasi yang mengangkut barang dari pelabuhan ke lokasi industri atau konsumen, yang keempat biaya yang tidak efisien, misalnya biaya penyimpanan barang di pelabuhan yang murah dan pembayaran pajak yang belum selesai ketika kapal akan berlabuh. Tercatat pada tahun 2011, kualitas pelabuhan di Indonesia menempati peringkat ke 96 di dunia, atau Day10 Indonesia Investor Tuktur Morgan Stanley 2011. Lanjut, yang ketiga ada efisiensi fasilitas. Beberapa kebijakan pemerintahan dalam melakukan efisiensi terkait di bidang logistik Indonesia. Yang pertama, pembangunan pusat logistik berikat
Gudang berfungsi untuk menyimpan barang sementara waktu sebelum dilakukan diproduksi dan dikonsumsi. Dengan mengurangi perantara, maka dibutuhkan peran gudang yang lebih efisien. Namun, bukan dengan menambah gudang perantara. Tujuannya agar tersedia tempat penyimpanan barang atau inventory, karena dengan mengurangi perantara atau disintermediasi berarti kesediaan inventory di lokasi dekat fasilitas melalui lebih banyak. Meskipun inventory di gudang bertambah, jumlah inventory total dalam satu rantai logistik menurun karena disintermediasi. Jadi gudang di kawasan berikat atau bodet adalah pergudangan untuk aktivitas perakitan atau penempatan bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi. Pada umumnya, pada bahan mentah diimpor untuk diolah dan barang jadi diekspor. Pada Maret 2016, Presiden Joko Widodo meresmikan 11 kawasan pusat logistik berikat PLB di Indonesia yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid 2. PLB adalah kawasan pergudangan multifungsi untuk menimbun barang hasil industri domestik atau barang impor dengan kemudahan fasilitas perpajakan berupa penundaan pembayaran bea cukai masuk yang tidak dipungut PPN atau PPNBM. Contohnya, barang yang ditimbun di kawasan ini adalah kapas, peralatan migas, bahan baku industri kecil, dan bahan kimia. 11 kawasan PLB diantaranya terletak di Cakung, Balikpapan, Cibitung, Kerawang, Cikarang, Denpasar, Merak, di mana barang yang disimpan sesuai dengan komoditas industri di kawasan tersebut. Lalu, keberadaan PLB ini mampu mengefisien proses impor bahan baku, menghemat devisa, menghemat pajak dalam rangka ekspor, dan mengalihkan keuntungan pedagang ke perusahaan lokal. Selain itu juga pendekatan lokasi gudang dengan industri sehingga mengurangi waktu tenggat atau lead time pengiriman barang. Keuntungannya lain antaranya adalah: yang pertama, pengurangan impor barang termasuk BBM karena barang langsung ditampung di PLB. Yang kedua, penempatan harga barang pun tidak berdasarkan perhitungan hasil di Singapura dan Malaysia. Yang ketiga, penyediaan bahan baku bagi industri kecil dan menengah atau IKM dengan memperoleh penangguhan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, di mana barang jadinya adalah tujuan ekspor. Lalu yang kedua ada integrasi pelabuhan dan kawasan industri. Untuk menjamin penyimpanan sementara dan inventory harus tersedia konektivitas yang baik antara pelabuhan, fasilitas pabrik dan gudang, dan transportasi. Selain itu, berbagai kawasan industri di Indonesia Timur dilengkapi dengan berbagai sarana seperti pembangkit tenaga listrik, penyimpanan bahan bakar, penyediaan air bersih, pusat logistik, pusat pendidikan, area komersil dan pemukiman, dan berbagai fasilitas lainnya. Lanjut, yang ketiga ada menjadikan pelabuhan Tanjung Priuk sebagai hub Asia Tenggara. Sebagai langkah awal akan menjadi hub bagian pelabuhan di negeri sendiri karena tidak perlu bersandar di Singapura. Dengan bersandarnya kapal di Singapura terlebih dahulu, maka ada 2 kali proses hub untuk kapal yang datang di luar Asia Tenggara menuju pulau-pulau di Indonesia. Untuk menjadikan Tanjung Priuk hub
perlu disiapkan peralatan dan teknologi bongkar muat atau kontainer ke dermaga, birokrasi yang efisien agar menarik perusahaan kapal yang akan bersandar, akses transportasi dari pelabuhan menuju titik pengiriman atau pabrik gudang, lokasi konsumen yang efektif sehingga barang langsung dikirim dan tidak perlu menunggu lama di pelabuhan. Lanjut, yang keempat ada efisiensi transportasi. Sektor transportasi menyumbang biaya yang cukup tebal terhadap biaya lokal logistik. Karena itu kita perlu memahami isu-isu transportasi dan peluang untuk mengefisienkannya. Biaya transportasi di Indonesia sendiri meliputi poin-poin sebagai berikut. Yang pertama ada meningkatkannya biaya investasi untuk seluruh moda transportasi sehingga kondisi sarana transportasi tidak seluruhnya baik. Yang kedua, kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai. Yang ketiga, belum adanya standarisasi baku dalam menentukan tarif transportasi. Yang keempat, tidak meratanya pembangunan sehingga pengangkutan barang antar lokasi tidak selalu maksimal. Lalu ada yang kelima, kontur jalan yang tidak rata dan perilaku pengemudi yang buruk mendorong pemakaian bahan bakar berlebih. Tidak banyak pengemudi di Indonesia yang memenuhi syarat pengemudi internasional. Lalu ada perilaku premanisme selama perjalanan. Lanjut, ada isu biaya transportasi Indonesia ini disebabkan oleh yang pertama, meningkatkannya biaya investasi untuk seluruh moda transportasi. Yang kedua, meningkatkannya biaya operasional transportasi sebagai dampak dari kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai. Lalu yang terakhir, belum adanya standarisasi baku dalam memenuhi atau menentukan tarif transport. Lanjut, secara garis besar komponen biaya transportasi di Indonesia dan persentase tiap komponen biaya terhadap persentase total dapat digambarkan sebagai berikut. Kita dapat lihat di sini ada komponen biaya, keterangan, dan perkiraan terhadap total. Ada biaya bahan bakar minyak BBM, keterangannya untuk moda transportasi darat, jarak tempuh X rasio konsumsi tiap 1 liter bahan bakar minyak atau BBM, perkiraan terhadap totalnya ada 34%. Lalu ada biaya operasional, keterangannya upah dan honor pengemudi, biaya tol, biaya parkir, uang makan, dan lain-lain. Perkiraan terhadap totalnya ada 14%. Lalu ada biaya pemeliharaan atau moda transportasi. Keterangannya perawatan mesin, penggantian dan perawatan ban dan pelumas. Perkiraan totalnya 19%. Lalu ada biaya depresiasi. Keterangannya dihitung nilai sisa dan jangka waktunya. Perkiraan terhadap totalnya 8%. Lanjut, ada biaya bunga investasi. Keterangannya besaran bunga pinjaman. Perkiraan terhadap totalnya 10%. Lanjut, ada biaya legal dan liaisons. Keterangannya perizinan atau STNK. Perkiraan totalnya 2%. Lanjut, ada biaya overhead. Keterangannya asuransi, THR, kesehatan, peralatan, keamanan seragam. Biaya perkiraan terhadap totalnya adalah 2%. Lanjut, ada keuntungan. Keuntungannya di sini keterangannya ada target keuntungan perusahaan,
perkiraan terhadap totalnya 11%. Jadi semua biaya total transportasi semuanya ada 100%. Biaya BBM memenuhi kontribusi biaya terbesar, maka kita selayaknya harus mengefisienkan konsumsi BBM, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki perilaku pengemudi dari agresif menjadi defensif. Agresif melanggar aturan, berhenti mendadak, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Defensifnya taat peraturan lalu lintas atau santun. Lalu yang kedua, melakukan perawatan kendaraan dengan baik. Yang ketiga, menjaga supaya kecepatan kendaraan konstan sehingga konsumsi BBM lebih hemat. Kecepatan diusahakan konstan, mempertimbangkan rute, menjaga kontinu dan atau banyak stop and go, hindari pengereman mendadak, lalu menghindari muatan berlebihan, lalu menjaga tekanan angin, menggunakan spare part yang masih layak. Kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap biaya operasional sektor transportasi dan logistik. Perusahaan transportasi jalan atau trucking merupakan salah satu pelaku yang mengalami dampak langsung kenaikan BBM. Beberapa langkah yang dapat ditempuh Indonesia karena kenaikan harga BBM adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengalihan subsidi BBM untuk pengembangan infrastruktur. Yang kedua, pengalihan subsidi BBM untuk peremajaan mode transportasi dengan bunga rendah agar sektor transportasi Indonesia lebih kompetitif. Lanjut, yang ketiga, perbaikan proses birokrasi dan fasilitas infrastruktur pelayanan logistik untuk mempercepat arus barang, mengurangi waktu tunggu dan penumpukan barang. Yang terakhir, penegakan hukum untuk memangkas ekonomi biaya tinggi, misalnya menghilangkan premanisme dan menegakkan standarisasi pengemudi. Lalu dengan menilai komponen biaya transportasi, apakah perusahaan sebaiknya memakai mode transportasi sendiri atau outsource, mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, ada keuntungan outsource. Penyediaan jasa transportasi memiliki program pelatihan karyawan yang baik, memiliki hubungan ke masyarakat dan penjabat yang baik. Perusahaan tidak menyimpan inventory, tidak pernah merekrut dan melatih pengemudi, dan tidak perlu berinvestasi moda transportasi. Lalu ada kerugian outsource. Jam kerja tidak fleksibel dengan kebutuhan perusahaan karena diatur oleh perusahaan penyediaan jasa transportasi. Akibatnya pengiriman mendesak tetap bergantung pada kinerja perusahaan outsource. Selain biaya dan outsource, peningkatan juga resiko-risiko dan dalam sistem transportasi. Di sini dapat kita lihat ada risiko-risiko dalam sistem informasi, ada juga tindakan pengamanan terhadap risikonya. Yang pertama, keterlambatan pengiriman. Tindakan pengamanan terhadap risikonya, alternatif jalur pengiriman. Yang kedua, gangguan eksternal atau bencana alam. Tindakan pengamanan transportasi risikonya, menyediakan safety stock, bekerja sama dengan pihak lain. Yang ketiga, ada agar barang-barang tidak kadaluarsa, waktu penyimpanan dan pengiriman harus cepat. Tindakan pengamanan terhadap risikonya, modifikasi kemasan dan fasilitas penyimpanan. Kita lanjut, beberapa tindakan antisipasi dan proteksi terhadap resiko transportasi. Yang pertama, penggunaan GPS-nya pada truk dan mobil untuk mendeteksi perilaku pengemudi terhadap cara mengemudi, pemilihan rute yang benar dan harus dilakukan oleh pengemudi. Yang kedua, asuransi.
Untuk pengemudi dan penumpang, resiko terhadap kecelakaan dan meninggal untuk barang-barang yang dikirim terhadap kerusakan, kehilangan untuk uh, proteksi dari kondisi sekitar seperti demonstrasi, uh, sabotase, bencana alam dan konflik bersenjata. Yang kelima ad- ada pelayaan dan solusi jasa logistik. Satu, pengiriman domestik yaitu pengiriman dalam negeri dengan pelayanan. Ada pengiriman untuk ketibaan di hari yang sama dengan pengiriman. Yang kedua, pengiriman pada malam hari untuk ketibaan esok hari. Yang ketiga, pengiriman hari libur atau hari raya. Lanjut, pengiriman barang ekonomis namun waktu pengiriman lebih lama dan untuk pengiriman yang tidak mendesak. Yang kedua, pengiriman internasional. Paket dokumen barang diantar ke seluruh negara, pengiriman disesuaikan dengan jadwal penerbangan pesawat commercial route internasional sehingga pengiriman terjamin dan fleksibel. Pengiriman wajib memberikan informasi lengkap dan benar kepada perusahaan jasa logistik mengenai isi kiriman, termasuk jenis, ukuran, dan beratnya. Apabila kiriman barang dibuka untuk perusahaan pengiriman dan ternyata isinya tidak sesuai, maka perusahaan berhak menolak untuk mengirim barang tersebut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Yang ketiga, ada jasa konsultan atau portofolio bea cukai dan perdagangan. Yang pertama, membantu memperlancar kegiatan pabean, lalu analisis kebijakan tarif dan asuransi kerusakan atau kehilangan barang. Yang ketiga, mengoptimalkan pengendalian internal dan prosedur untuk memaksimalkan internal compliance. Yang lalu ada pengambilan dan pengiriman barang di pelabuhan antar bandar udara ke konsumen. Lalu berpartisipasi di kegiatan kepabean pemerintah, memberikan layanan klaim asuransi yang baik dan cepat. Lalu ada pelayanan dan bahasa lokal dan nilai tukar mata uang, lokasi kompetitif. Lalu ada jasa penyewaan kontainer, memastikan volume terisi maksimum sehingga biaya satuan produk turun, memastikan kualitas kontainer yang baik atau tidak berlubang, diuji dengan palu khusus. Lalu yang terakhir, jasa penyewaan gudang dan moda transport. Yang keempat, layanan pengemasan barang kirim. Yang pertama, ada standarisasi prosedur pengamanan barang yang tinggi bagi barang cair, pecah belah, dan kerusakan-kerusakan lain karena sifat barang tersebut. Lalu yang kedua, memberikan berbagai layanan untuk desain pengemasan, menyiapkan dan mengatur ulang tata letak produk untuk meningkatkan utilasi kubikal. Yang terakhir, standar keamanan penyimpanan barang termasuk barang-barang yang butuh penanganan dan kemasan khusus, barang-barang berbahaya. Lanjut, yang kelima ada make in transit. Kondisi menyatukan berbagai macam barang dari beberapa pemasok atau beberapa gudang, beberapa pusat produksi dan lainnya. Lalu digabungkan menurut kebutuhan tiap konsumen. Barang-barang disimpan sementara sebelum dikirim ke konsumen pada lokasi yang berbeda. Strategi ini mirip dengan cost docking, namun dilakukan proses penyimpanan untuk sekian waktu. Dalam skala global, barang-barang diterima dari berbagai lokasi pemasok di beberapa negara kemudian dikirim ke berbagai negara pula. Lanjut, yang keenam ada kontak manufaktur, yaitu kerjasama antar logistik dan perusahaan manufaktur untuk menekan
biaya kirim perusahaan manufaktur, namun dengan tetap penyediaan pelayanan yang baik. Contohnya, satu, pengiriman barang mentah yang didatangkan ke negara tertentu khususnya hanya untuk diproduksi, setelah menjadi barang jadi dikirim lagi ke pelabuhan untuk diekspor. Yang kedua, mendesain fasilitas dan sistem penyewaan yang efisien. Yang ketiga, pengendalian mutu dan status barang secara real time data dan bisa dipantau dari perusahaan manufaktur sendiri. Yang ketujuh, ada retur, mengatur perencanaan dan pelayanan pengambilan barang dari konsumen kepada produsen untuk kebutuhan perbaikan, penggantian barang atau komponennya, atau daur ulang. Layanan ini mencakup sistem transportasi dan pelayanan keluhan pelanggan. Yang ke-8, visibilitas pengiriman. Dengan teknologi informasi, pelanggan dapat mengecek sendiri status dan lokasi terkini barang yang dikirimnya. Lanjut yang terakhir, 9, pendoman dan syarat umum pengiriman barang. Yang pertama, menggunakan bukti tanda terima pengiriman barang sebagai perjanjian yang sah dalam mengikat antara pengiriman dan penyediaan jasa logistik. Yang kedua, pengiriman wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada penyediaan jasa logistik mengenai identitas diri penerima, jenis dan jumlah barang yang dikirim. Yang ketiga, pengirim dilarang mengirim barang-barang berbahaya dan terlarang sesuai peraturan di setiap negara. Yang keempat, penyedia jasa logistik berhak melakukan pembulatan ke atas terhadap volume dan berat barang dikirim. Yang kelima, penyedia jasa logistik berhak menentukan sendiri moda transportasi yang diinginkan, bisa berupa milik sendiri atau hasil kerja dengan penyedia angkutan transportasi lain. Yang keenam, semua resiko kerusakan barang, kerusakan kemasan, dan kehilangan dinyatakan nilai dalam asuransi. Lalu ada beberapa saran untuk mendukung kelancaran logistiknya. Yang pertama, jujur dalam pembelian, menghindari penyuapan. Yang kedua, kerjasama yang baik dalam menumbuhkan kepercayaan. Yang ketiga, mengetahui detail barang yang akan dikirim, termasuk peraturan izin dan pengemasan. Yang terakhir, memberikan layanan yang santun. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.